Jemaah Majelis Taklim Al-Araf yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian bersama tentang tafsir Al-Quran. Dan kita beruntung memiliki kesempatan untuk sedikit demi sedikit semampu yang bisa kita lakukan untuk belajar memahami Al-Quran, bukan sekedar membaca dan menghafal, tetapi kita juga mulai berupaya semaksimal yang bisa kita upayakan untuk sedikit demi sedikit memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Sebab ada sebuah pepatah yang barangkali bisa kita renungkan, yang berbunyi begini dalam bahasa Arabnya: ayatun tafhamha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. Jadi kalau kita hari ini sudah banyak hafal ayat Al-Quran, sudah banyak hafal surat-surat Al-Quran, meskipun yang pendek-pendek, itu adalah keuntungan yang luar biasa, kebagusan yang baik, dan hal positif yang harus kita syukuri. Namun kalau kita hanya hafal saja dari dulu sejak kecil sampai sekarang, itu saja yang kita sampai dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka ada ungkapan berikutnya, yakni bahwa itu kurang afdol. Kita banyak ayat yang kita hafal, kita banyak surat yang kita hafal, tapi kalau tidak paham semuanya, bahkan satu pun, itu tidaklah afdol. Nanti kita digambarkan seperti dalam Al-Quran, di sebuah ayat digambarkan tentang keledai. Ada keledai yang digambarkan membawa kitab-kitab besar di atas pundaknya, di atas punggungnya. Dia disuruh oleh tuannya untuk mengangkut kitab-kitab besar, buku-buku besar yang berisi ilmu-ilmu yang kalau digali memiliki banyak manfaat. Tetapi keledai itu hanya bisa membawa. Dari sejak oleh tuannya disuruh sampai ke tempat di mana tuannya memintanya berhenti, kemudian diambil kitab-kitab itu lalu disimpan di tempatnya. Nah, keledai itu hanya bisa membawa, memikul, memanggul kitab-kitab saja. Dari awal sampai akhir dia memiliki tugas untuk memanggul, untuk memikul. Kama himari yahmil asfal, bagaikan keledai yang menanggung, yang memikul kitab-kitab besar. Ini sesungguhnya sindiran buat umat manusia semuanya, bahwa ketika kita memiliki hafalan Al-Quran di dalam diri kita, dalam hafalan-hafalan kita, maka kita tidak boleh hanya hafal. Sebanyak apapun, kalau hafal yang tidak dipahami, itu belum afdol bagusnya. Sudah baik, sudah bagus, harus kita syukuri. Tapi kalau berhenti hanya sampai hafal, itu belum maksimal baiknya, belum bagus, kesyukurannya belum sempurna. Maka untuk memaksimalkan syukur kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, setelah hafal entah berapa puluh ayat, entah berapa ratus ayat, entah berapa ribu ayat yang kita sudah hafal, maka berikutnya adalah kita memahami. Makanya ayatun tafhamha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang dipahami
lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan kita kali ini belajar tafsir, mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu dalam rangka agar kita menaikkan derajat, menaikkan kualitas dari hanya menghafal menuju memahami. Kita bersyukur waktu kecil kita sudah belajar baca Al-Quran, sudah bisa baca, terus bergerak lagi, sudah mulai banyak menghafal ayat-ayat dan surat. Nah sekarang saatnya kita mulai memahami sedikit demi sedikit, tentu saja semampu yang bisa kita wujudkan. Namun paham juga sebenarnya belum selesai, karena tujuan Al-Quran diturunkan itu apa? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk umat manusia, untuk kita semua. Karena agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk, maka jelas ia harus dipahami. Setelah dipahami, apa berikutnya? Bisa diamalkan semampu yang juga bisa kita upayakan. Maka ada pertanyaan, kadang-kadang ada pertanyaan nakal. Mana yang lebih baik, membaca Al-Quran 10 halaman ataukah menunaikan kewajiban rumah tangga rutin yang harus ditunaikan oleh kita sebagai anggota keluarga? Kalau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau bapak-bapak kewajiban sebagai kepala rumah tangga, memanage rumah agar bisa berjalan seluruh kegiatannya dengan baik dan sempurna. Ibu punya tugas misalkan melayani di rumah, memberikan penghambaan, memberikan pelayanan, memberikan pengkhidmatan, kebaikan kepada orang-orang di rumah. Kemudian ada kewajiban, kesepakatan baca Al-Quran. Kewajiban di rumah, menunaikan kewajiban untuk yang ada di rumah, entah suami, entah pasangan, entah anak atau yang lain. Terus punya kewajiban juga, kesepakatan untuk baca Al-Quran. Nah kira-kira ibu pilih yang mana? Pilih baca Al-Quran dulu atau menunaikan kewajiban dulu, atau gantian dengan mekanisme yang diatur seperti rupa, jam sekian sampai jam sekian menunaikan kewajiban kelompok seperti jamaah majelis taklim, ataukah kewajiban menunaikan pengkhidmatan kepada orang-orang di rumah, jam sekian dulu, menit ini sampai jam sekian tunaikan misalnya ngaji dulu. Setelah selesai guna segera bergegas untuk menunaikan kewajiban yang lain. Nah, menunaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim, baik kepada yang ada di rumah maupun tetangga, saudara dan sebagainya, itu merupakan pengamalan Al-Quran, bukan? Merupakan pengamalan Al-Quran. Maka jika ditanya mana yang lebih baik, membaca Al-Quran 10 halaman ataukah melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, baik ibu sebagai ibu rumah tangga maupun bapak sebagai kepala rumah tangga, termasuk juga anak sebagai bagian dari keluarga, maka jawabannya tentu saja harus diatur sebegitu rupa. Jangan sampai kita memiliki keinginan untuk fokus di pembacaan sebegitu banyak, tapi kemudian mengabaikan kewajiban yang merupakan pengamalan Al-Quran. Karena berbuat baik kepada orang-orang di rumah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, itu juga merupakan bagian dari pengamalan Al-Quran. Dan kalimat tadi ada lanjutannya, wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamha. Dan satu ayat yang diamalkan itu lebih baik daripada 1000 ayat yang dipahami. Maka kita beruntung, bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita punyai, kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah maupun di tetangga maupun di sanak saudara, tapi kita masih tetap bisa memperbaharui pemahaman kita agar kita tidak salah persepsi, agar kita juga tidak salah bertindak dalam memahami Al-Quran atau panduan dari Al-Quran yang sudah kita baca. Jadi saya ulangi tadi, ayatun tafhamha khairun
min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamha. Dan satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dipahami. Maka berdasarkan konsep ini, apabila kita di luar sana ada orang yang mungkin sedang mencari nafkah, sedang berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, menunaikan kewajiban kepada keluarga, menuntut ilmu anak-anak kita dan sebagainya, tapi mungkin mereka kurang dalam membaca Al-Quran, porsinya kurang dibandingkan waktu mereka untuk menuntut ilmu misalnya, atau mungkin untuk membantu orang lain, maka selagi mereka masih tetap memiliki waktu sesedikit apapun untuk membaca Al-Quran, berinteraksi secara tekstual dengan Al-Quran, maka asal selagi mereka tetap berbuat kebaikan-kebajikan, menjadikan dirinya bermanfaat buat diri dan lingkungan, itu merupakan bagian dari pengamalan Al-Quran. Sekalipun mungkin ia tidak merasa itu sudah mengamalkan Al-Quran. Karena ada kalanya orang mengamalkan Al-Quran tapi dia tidak tahu itu dalilnya Al-Quran. Ada orang berbuat kebaikan, menolong sesama, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, meringankan masalah yang sedang dialami orang lain. Orang itu rajin, kebaikannya bisa dilihat oleh orang-orang lain banyak. Tetapi dia kalau ditanya apa dalilnya kamu berbuat baik pada orang lain, naon cing dalilnya surat naon ayat sabaraha, tak hafal di taranaos misalkan, atau bukan taranaos karena nggak hafal itu surat apa ayat berapa tidak hafal, tetapi dia bisa menjalankan kebaikan itu kepada orang lain, menolong orang lain. Nah itu tetap lebih baik ketimbang kita hafal tapi tidak berbuat apa yang kita hafal. Misalnya kita hafal ayat begini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Hafal itu kita ayatnya di luar kepala misalnya, tapi misalkan di luar sana kita justru tak saling menolong dengan orang lain, seringnya bertindak menyakiti orang lain atau mungkin menyinggung orang lain. Meskipun ayat ini hafal di luar kepala sampai berkali-kali berbusa-busa, tapi kalau kita berinteraksi dengan masyarakat tidak baik, maka berarti dia belum menjalankan Al-Quran yang sebenarnya dia sudah hafal ayatnya. Sedangkan ada orang lain kebaikan kepada sesamanya sangat dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, meskipun dia tidak hafal ayatnya, tetap lebih baik orang yang mengamalkan Al-Quran meskipun tidak hafal ayatnya ketimbang hanya hafal tapi tidak mengamalkan. Sebab apa? Karena dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah, besar kebencian di sisi Allah kalian mengucapkan berkata-kata apa yang tidak kalian kerjakan. Kita bisa mengucapkan ayat Al-Quran begitu fasih, begitu banyak, tapi kalau kita tidak mengerjakannya, itu justru melahirkan kebencian di sisi Allah. Sedangkan ketika kita berbuat kebaikan, itulah tujuannya petunjuk. Itu diturunkan kepada Rasulullah untuk menjadi petunjuk bagi kita agar diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Maka sekali lagi kita bersyukur pada Allah, selain kita bisa tetap berbuat kebaikan entah di rumah, entah bersama tetangga atau bersama saudara, kita masih punya kesempatan untuk bisa menggali tafsir-tafsir Al-Quran yang bisa kita upayakan. Apakah perlu kita terus mengkaji Al-Quran? Sangat perlu Bapak Ibu. Kenapa sangat perlu? Karena apa yang kita pahami tentang satu ayat hari ini, boleh jadi ketika kita sudah tahu informasi yang lain tentang ayat itu, bertambah ilmu kita, maka mungkin kita akan mengalami cara pandang baru dan bahkan juga cara bertindak yang baru. Sebagai contoh, misalkan sesuatu yang sudah biasa atau sekarang ada kebiasaan baru di tengah-tengah kita.
Ya mungkin juga sebagian kita ada yang melakukannya atau pernah mendapatkannya. Ibu pernah nggak mendapatkan SMS dari orang yang sangat kenal dengan ibu? SMS-nya tuh tiba-tiba ucapan Bismillah, mohon dibantu, tolong jawab pertanyaan saya ini. Itu uluk terus salam. Tiba-tiba Bismillah langsung beri informasi atau menyampaikan sesuatu pesan atau mungkin meminta bantuan atau menginformasikan sesuatu tanpa uluk salam. Uluk salamnya gimana kalau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita kalau mau menyampaikan pesan kan Assalamualaikum dulu biasanya. Apalagi pada orang-orang yang mungkin belum pernah kita ber-SMS-an, belum pernah ber-WA-an. Kalau sebelumnya sudah punya riwayat Assalamualaikum di awal sudah perkenalan, lalu besok lagi kita nyampaikan pesan lagi WA, ke Assalamualaikum deh, terus diwakilkan di luhur kan? Itu masih mungkin. Ini mah baru kenal atau baru pertama kali WA, tapi tiba-tiba Bismillah, mohon diberitahu kapan ada pembelajaran di Masjid Anu. Terima kasih. Udah gitu saja. Tidak ada Assalamualaikum dulu. Langsung baca Bismillah dan menyampaikan informasi dalam pesannya. Nah, kalau kita sebelumnya belum pernah berinteraksi, belum uluk salam kepada orang yang kita tuju, tiba-tiba kita baca Bismillah, mungkin yang menerima jadi kaget, kenapa tidak salam dulu? Bukankah menyampaikan salam itu berarti menyampaikan kedamaian kepada yang menerimanya? Lalu kita pernah bertanya, kenapa kok sekarang mulai ada beberapa orang WA, kok cara ber-WA-nya seperti itu sekarang? Tidak lagi uluk salam, tidak lagi Assalamualaikum, atau ungkapan pembuka yang mengajak berkenalan dulu, atau membuka saling mendekat dulu. Dan Assalamualaikum itu secara mana artinya apa? Menyampaikan keselamatan, mendoakan keselamatan, mendoakan kedamaian, mendoakan kesejahteraan kepada orang yang menerima salam. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang secara online, itu yang kita sampaikan adalah berupa doa kebaikan buat yang kita ajak bicara. Itu yang pertama kita bisa lakukan pada orang yang hendak kita ajak berinteraksi. Tetapi kita coba menelusuri kenapa sekarang ada beberapa orang yang kalau WA itu tidak mengucapkan salam, ucapannya Bismillah. Nah, ternyata kita telusuri, ternyata katanya takut salamnya tidak dijawab. Kalau tidak dijawab nanti katanya dosa. Jadi ketika saya WA kepada seseorang, di WA-nya tulisannya Assalamualaikum, lalu orang yang menerima WA saya itu tidak menjawab, maka saya yang menyampaikan salam kepada dia telah mengakibatkan dia berdosa gara-gara tidak menjawab salam yang saya kirimkan. Katanya begitu. Nah, sehingga karena takut kita membuat orang lain berdosa gara-gara tidak menjawab salam yang kita sampaikan, akhirnya kita tidak mengucapin atau tidak bisa salam. Nah, pertanyaannya, apakah cara berpikir ini benar? Boleh jadi benar. Tetapi mari kita perhatikan, apakah setiap salam itu harus mendapatkan jawaban? Ibu, kalau sholat at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah, beres, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus oleh ke kanan apa ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Imam mengatakan begitu. Makmumnya bilang apa? Kira-kira ketika imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, kata makmum teh Waalaikumsalam. Bahkan ada keadaan yang terjadi kalau begitu. Apa yang mau melakukan ketika imamnya baca salam? Sama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri imam Assalamualaikum lagi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata makmum? Assalamualaikum kene, tetap Assalamualaikum dua-duanya. Siapa yang jawab? Kita tahu mereka
mereka jawab? Kan nggak tahu. Nah, maksud saya, jadi tidak semua salam harus dijawab. Ada sebagian kondisi di mana salam itu tetap harus disampaikan, meskipun kita tahu tidak akan ada yang jawab. Apalagi masih ada kemungkinan yang bisa menjawab. Kita nge-WA di grup ada berapa puluh atau berapa ratus, katakanlah minimal di bawah 50 orang. Kita memberikan WA, ucapin salam. Mungkin dari 50 orang itu yang menjawab 1 orang 2 orang. Masih mending nggak dijawab. Masih mending. Dan kewajiban menjawab salam fardu kifayah. Bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Fardu ain itu kan harus setiap orang harus menjawab. Kalau fardu ain itu wajib semuanya, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh diwakili. Tapi kalau fardu kifayah, asal ada satu orang, asal ada 1 orang aja menjawab, itu sudah gugur kewajiban. Jadi kalau ada anggota WA 50 orang, lalu ada orang beri informasi assalamualaikum, 40 salapan cicing, tidak menjawab waalaikumsalam gitu misalnya, ditulis waalaikumsalam, kan namanya nulis saja lama kan, waalaikumsalam, kadang-kadang nggak nulis sendiri jadi lama. Kalau otomatis nulisnya kan enak, baru aja sudah waalaikum gitu muncul, itu enak. Nah, kewajiban menjawab salam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas banyak itu fardu kifayah. Jadi tidak usah harus dijawab oleh semuanya, asal ada yang menjawab 1 orang sudah gugur kewajiban. Itu masih kemungkinan ada yang menjawab. Bahkan andaikan pun tidak satupun manusia di grup itu atau di masyarakat ini ada yang menjawab salam dia, ya tidak usah lantas gara-gara takut tidak ada menjawab lantas salam tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena buktinya tadi ketika kita sholat, ketika salam pun 1000 orang sholat jamaah tidak ada yang jawab salam, semuanya aja baca assalamualaikum, tidak ada yang jawab salam. Coba 1000 orang sholat, baca salam apa? Baca salam semua pas terakhir. Tapi tak satu pun yang salam, yang jawab salam. Apakah itu jadi dosa untuk semuanya? Tidak ada yang jawab. Itu tidak ada yang jawab, meskipun 1000 orang yang salam tidak ada yang jawab. Imam 1 orang makmum 1000 tetap makmum juga ikutan baca salam, tidak menjawab salam imam. Nah, artinya apa kalau begitu? Artinya memang ada sebagian salam yang memang tidak harus dijawab. Tetapi sekalipun tidak dijawab, bukan berarti lantas assalamualaikum setelah sholat menjadi tidak ada. Tetap salam harus dibaca. Kalau tidak salam, maka sholat beres-beres. Ibu mau sholat 100 rakaat tapi belum salam, belum beres, tacat parah. Tapi meskipun 1 rakaat kalau sudah salam, sholat witir beres. Jadi beresnya sholat itu kapan tandanya? Salam. Nah, jadi salam itu meskipun tidak ada menjawab tetap disampaikan ketika memang harus disampaikan. Dan disampaikan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau ada komunitasnya, ada masyarakatnya, ada manusianya. Nah, tadi ibu menjawab ketika sholat makmum imam makmum baca salam nggak ada yang jawab, siapa yang jawab salamnya? Ya kita tahu itu para malaikat. Cuma kan malaikat tidak kita lihat, tidak kita bisa lihat fisiknya seperti apa. Itu keyakinan kita malaikat menjawabnya. Tetapi malaikat kan makhluk yang gaib. Tetapi buat diri kita sendiri yang kita bisa perhatikan, bisa kita pikirkan, bisa kita simak, kita bisa analisa. Salam yang kita sampaikan itu adalah doa yang kita harus sampaikan, dan itu komitmen umat muslim yang harus dilakukan kapanpun, apalagi setelah sholat. Bahwa ketika kita sudah menyembah, mendekatkan diri pada Allah, maka komitmen kita sebagai muslim harus tetap menjadi penyebar keselamatan kepada siapapun, meskipun tidak ada yang merespon. Meskipun tidak ada manusia yang menjawab,
ajakan perdamaian kita, tetap perdamaian harus tetap disampaikan, disebarkan. Itu komitmen. Maka menurut yang saya pahami, ucapan salam yang kita sampaikan, termasuk setelah sholat, mengakhiri sholat maupun dalam pergaulan sosial kita, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, itu juga merupakan komitmen kita untuk tetap menjadi salah satu figur sosok yang menjadi penyebar salam, penyebar kedamaian, penyebar kesejahteraan, penyebar keselamatan. Mudah-mudahan ada yang bersambut. Ciri yang paling mudah yang bersambut itu adalah adanya orang yang menjawab salam. Dan menjawab salam tidak harus selalu dituliskan. Assalamualaikum kita WA, kemudian ada 10, ada 50 orang belum tidak ada yang menjawab waalaikumsalam misalnya. Meskipun mereka tidak menuliskan waalaikumsalam dalam WhatsApp mereka, tapi mungkin di hatinya mah menjawab. Kan jadi pesan damainya kan sampai ke hati mereka. Pesan keselamatannya sampai, doa keselamatannya sampai kepada semua yang baca. Kalau kalau itu maksudnya kalau memang ditelak-telak semuanya kan, kalau panjang tulisannya kan langsung to the point kadang-kadang bacanya. Tetapi komitmen orang yang mengirimkan pesan dalam WhatsApp itu kita tahu bahwa orang ini tetap menyampaikan perdamaian kepada sesama yang ada dalam grup atau dalam komunitas. Jangan sampai karena kita takut pesan damai kita tidak ada yang menjawab, lantas kita tidak lagi mau menyampaikan salam kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau itu kita lakukan, kalau gara-gara salam kita tidak dijawab orang, lantas kita tidak lagi mau menyampaikan salam meskipun secara tulisan, nanti salam kita akan ada di mana nanti? Ketika kita tidak lagi mengucapkan salam karena takut tidak dijawab, dan ketika tidak dijawab itu nanti menjadi dosa buat orang yang mendengarnya. Maka kalau semua orang berpikir begitu, 100 orang berpikir begitu, 1000 orang berpikir begitu, maka nanti salam akan hanya ada dalam dunia hati semata-mata. Tidak lagi ada dalam dunia aksara, tidak ada lagi dalam dunia kata-kata, yang ada hanya dalam rasa. Yang tahu hanya satu orang, siapa saja yang ngomong gitu ya. Nah, sehingga begitu, maka menurut yang saya pahami, salam itu adalah pesan kedamaian dari yang mengucapkannya, dan sekaligus juga pesan keselamatan bagi orang yang menuliskannya kalau lewat tulisan. Nah, sehingga ini pun bagian dari pemahaman agama. Di Al-Quran Allah berfirman, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka kembalikanlah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sama. Nah, itu kan kewajiban kita untuk membalas. Tetapi kita tidak, kalau konteksnya salam, kalau konteksnya salam dengan jawabannya, maka bukan berarti penghormatan itu harus dengan jawaban yang dituliskan sebagaimana kita menuliskan dengan WhatsApp yang kita tuliskan. Ketika kita ucapkan salam, tuliskan salam, orang membaca di hati itu juga sudah sampai doanya dari yang mengucapkan atau yang menuliskan. Oleh karena itu, maka semangat kita untuk menyebarkan salam itu harus tetap kita budayakan, dan salah satu pembudayaan itu adalah dengan tulisan yang semampu bisa kita tuliskan. Hanya saja memang nanti ini pun ada budaya-budaya baru. Ketika kita ucapan salam itu, kalau ditulis itu ada yang memang lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang 10 meter gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian berusaha untuk apa tuh? Menyingkat. Ada Assalamualaikum WRBB. Ya, kalau saya begitu biasanya, Assalamualaikum WRBB. WRBB-nya kan sudah paham ya. Nah, kira-kira ibu kalau misalkan kita menuliskan Assalamualaikum WRBB, ibu bacanya begitu juga nggak? Assalamualaikum WRBB. Ya, memang bacanya tulisannya WRBB, tapi kan kita di hatinya paham maksudnya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang persoalan, ini nggak boleh dipendekin, katanya harus
panjang kan apa artinya WRBB? Nah itu tulisan itu kan kode. Yang kode tentang salam sudah dimengerti oleh yang membacanya. Nah, tapi nanti ada lagi yang lebih simpel. ASW, WRBB. Masih ada lumayan tuh, ASW, WRBB. Atau ASS, bahkan ada ASS gitu. ASS, WRBB. Nah, kalau kita bacanya sedang nyaman, sedang punya waktu luang, itu kita bacanya ASS, WRBB atau dibaca Assalamualaikum di hati lah gitu. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Meskipun kodenya, simbolnya ASS, WRBB atau hanya ASS saja atau ASW saja, tapi kita yang baca itu sampai bahwa ini sedang menyampaikan salam. Hanya kodenya, simbolnya berupa 3 huruf ASS atau ASW atau mungkin 5 huruf atau 7 huruf begitu. Nah, tapi sampai pesan dia bahwa dia menyampaikan salam. Ada lagi nanti yang askum. Ada kan askumnya. Assalamualaikum awal sama akhir. Assalamualaikum askum. Ya, itu juga sesungguhnya dia maksudnya begitu sama. Nah, tapi pesannya tetap nyampe. Ada lagi yang terbaru, salam. Salam. Ya, itu kalau kata salam ini kan tidak ada. Kalau katakan salam SALAM, kalau yang saya paham itu tidak ada orang yang diajak menyampaikan salamnya. Kalau askum kan ada kata kum. Kumnya itu siapa? Kalian. Berarti ada orang yang diajak ngomong, yang diajak salam, yang diajak berinteraksi. ASW, WRBB itu kan singkatan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di situ ada kumnya, ada kalian, ada kamunya. Ada orang yang kita ajak bicaranya. Tapi kalau salam itu sepertinya hanya salam, tapi tidak ditujukan pada orang yang menerimanya. Itu simbol juga. Nah, tapi kalau memang dia niatnya juga sama, assalamualaikum, kita terima juga begitu, itu masih baik. Nah, ketimbang tidak ada sama sekali, ketimbang tidak ada simbol yang menuntun pembacanya bahwa itu sedang mengucapkan salam mendoakan kita. Nah, meskipun kita kemudian di hati, meskipun kita di jawabannya tidak menuliskan jawaban ASW atau wawas salam WRBB lagi, tapi minimal di hati kita menjawab. Atau pas sudah jawab, kemudian ingat, di atas ada salamnya, jawab waalaikumsalam walaupun belakangan gitu kan. Pernah terjadi gitu ya? Ya, ada gitu mas. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, kita tetap menyampaikan kedamaian kepada siapapun meskipun berupa tulisan, dan semoga setiap pesan damai yang kita sampaikan itu juga tetap dibalas oleh orang yang kita berikan, dan kita nggak usah berkecil hati ketika dia tidak menjawabnya dengan tulisan, karena mungkin dia menjawabnya dengan hati. Tetaplah saling mendoakan. Nah, ini tentang salam. Nah, ini pun bagian dari tafsir. Apa yang disampaikan oleh sebagian orang tentang tidak lagi bersalam di WhatsApp itu bagian dari tafsir, menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis yang dia pahami. Nah, kita juga sama, ini pun juga bagian dari tafsir. Nah, cuma kita coba buka gambarannya bahwa salam itu memang buat yang mengucapkannya adalah sunnah. Umumnya kita mengatakan bahwa mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Itu hukumnya ya, hukum. Dan wajib di situ maksudnya ada wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Berbeda dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu padunya padu ain. Ibu nggak bisa diwakilkan. Misalkan ada orang seorang ibu sudah tua, sudah remuk, sudah rentak, nggak bisa sholat, minta diwakilkan sama anaknya masih kuat, tidak bisa. Kenapa? Karena itu mah sholat fardu ain, wajib oleh setiap orang. Tapi kalau jawab salam, mengurus jenazah, menyolati jenazah, dan beberapa kewajiban yang lain, itu sifatnya kifayah. Kifayah itu cukup kalau sudah ada yang melakukannya atau sudah menanggungnya, begitu. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya,
kita juga mesti paham bahwa ketika kita mengucapkan salam itu juga bagian dari komitmen moral kita, bahwa kita harus menjadi salah satu yang menjadi penyebar kedamaian kepada lingkungan. Dan komitmen moral itu, perdamaian yang kita ingin sampaikan bukan hanya kepada orang-orang yang mendengar ucapan salam kita atau baca salam kita. Kalau saya memahami salam ketika sholat itu kita bacakan dan tak satu pun yang menjawab, tadi ibu menjawab, malaikat menjawab, itu bisa saja dipahaminya bukan hanya malaikat, tetapi makhluk Allah kan banyak. Makhluk lahir, makhluk batin, makhluk syahid, makhluk gaib, makhluk yang terlihat dan makhluk yang tidak terlihat. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah kita pun ada makhluk yang bernama jin. Sekalipun manusia mungkin tidak ada menjawab, tapi semesta yang lain, makhluk yang lain yang mendengarnya, boleh jadi mereka juga menjawab salam kita. Termasuk juga makhluk-makhluk berupa hewan, termasuk juga mungkin makhluk-makhluk berupa benda-benda padat, benda-benda cair, dan itu juga ikut bergetar, ikut bervibrasi dari salam yang kita sampaikan dan kita sebarkan. Ya begitu. Jadi ini sebagai bagian dari tafsir tentang salam. Yang kedua, ini kaitannya lagi dengan tafsir. Ibu pernah nggak mendengar pemahaman dari sebagian orang bahwa kita ini tidak boleh menyetel audio Al-Quran baik di rumah maupun diperdengarkan di masjid, di pengeras suara pada waktu-waktu yang orang sedang beraktivitas. Saya pernah beberapa waktu yang lalu mendengar di WhatsApp, membaca di WhatsApp bahwa kita tidak boleh, atau juga mungkin lewat video di YouTube ya atau semacamnya, atau video yang diviralkan lewat WhatsApp, itu kita tidak boleh memperdengarkan audio Al-Quran baik di rumah, di dalam masjid atau di pengeras suara masjid ataupun dimanapun, di kegiatan manapun yang memungkinkan orang lain tidak akan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Alasannya kenapa tidak boleh? Karena takut nanti orang yang mendengarnya tidak menyimaknya, dan kalau tidak menyimaknya maka berarti dosa, katanya gitu. Dan orang yang berpendapat ini menggunakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya apa? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka simaklah, maka perhatikanlah, maka dengarkanlah, wansitu lahu, dan diam, perhatikan, simak dengan baik, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, dari ayat ini kemudian ada kesimpulan. Jadi menyimak Al-Quran yang dibacakan itu hukumnya wajib, karena ayatnya berupa perintah, fastami'u, maka dengarkanlah, maka simaklah, maka diamlah dan simak dengan baik-baik agar kalian dirahmati. Itu surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ayatnya betul memang ada ayat yang berbunyi demikian. Surat Al-A'raf ayat 204 itu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan simaklah. Diam dan perhatikan, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Nah, dari ayat ini lantas ada yang berpendapat kita tidak boleh memperdengarkan audio Al-Quran di rumah. Tidak boleh mendengarkan audio Al-Quran di atas menara pada waktu menjelang sholat. Kenapa? Karena nanti orang yang mendengarkannya banyak. Misalnya kan di sini nih, di atas nanti terdengar 10 menit sebelum adzan, misalnya terdengar ada ayat Al-Quran dibacakan. Seantero berapa kilometer yang mendengar suara ini, suara Al-Quran dibacakan, akan mendengar Al-Quran dibacakan. Tapi kira-kira
yang di jalan, ada yang sedang jualan, ada yang sedang main poli, ada yang sedang jalan kaki, ada yang sedang bisnis, ada yang sedang nyuapin anak dan sebagainya. Kira-kira nyimak Al-Qurannya nggak Bu? Tidak mungkin kan? Al-Quran mongko dibacakan dari belakang masjid, dari pengadas suara masjid, ataupun ketika di rumah audio Al-Quran kita dengarkan, kita setel. Mungkin ibunya sambil nyuci, ada. Sambil masak, iya kan? Sambil nyetrika, betul? Sambil apa yang lain lah gitu, sambil nyuapin dan sebagainya. Nyimak nggak Al-Qurannya? Nggak disimak, tapi terdengar kan? Tapi tidak nyimak. Terdengar tapi tidak didengarkan. Beda. Mendengarkan beda. Mendengar mah kadang tuh terdengar suara jangkrik kan? Terdengar kan jangkrik? Tapi kita mendengarkan jangkrik nggak? Mendengarkan gitu? Telinga Bandungan tidak memperhatikan, hanya terdengar. Terdengar iya. Coba kalau dimatiin langsung merejak kan? Ada sesuatu yang aneh kalau tiba-tiba dimatikan setelah sebelumnya kita dengar. Tetap terdengar tapi tidak kita dengarkan. Kita dengar telinga kita tapi tidak menyimak. Ketika di rumah kita setel. Nah, lalu pertanyaannya, boleh tidak kita menyetel audio Al-Quran di rumah tapi kita tidak nyimak? Nah, kalau mendengar ayat yang tadi kan, kalau Al-Quran dibacakan bisa disimak, harusnya didengarkan, diperhatikan, dibandingkan. Kalau memahami ayat tadi, jadi perkataan orang yang tadi itu tidak salah. Tetapi, nah ini yang kita maksud dengan kajian tafsir. Al-Quran itu tidak hanya apa yang tertulis, tidak hanya kata-kata yang terbunyikan, kata-kata yang terucapkan, yang terkalamkan, tetapi juga harus dipahami maksudnya. Nah, saya bawa kitab tafsir di sini yang saya pegang adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, dan sebelum buka kitab ini juga saya baca beberapa tafsir yang lain seperti tafsir Az-Zamakhsyari, juga tafsir Al-Fahrrazi, juga Fathul Qadir, termasuk sekarang Ibnu Katsir. Nah, ayat yang tadi saya bacakan surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah ia, diam dan simaklah baik-baik agar kalian dirahmati. Itu kata menurut riwayat hadis Abu Hurairah. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika sebelum ayat ini turun, itu sahabat Nabi banyak, itu mereka menjalankan sholat bersama Rasulullah. Rasul menjadi imam. Lalu Rasul membacakan surat dalam sholatnya, membacakan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran dalam sholat beliau. Para sahabat jadi imam beliau. Lalu ada orang yang datang belakangan. Kalau datang belakangan, tahu tidak berapa rakaat yang sudah dilakukan? Tidak tahu. Kemudian di sampingnya ada orang yang sudah sholat bersamanya, yang sudah sholat lebih dulu. Noel, sekarang rakaat berapa? Dijawab sama yang lagi sholat itu, rakaat sekian. Ada juga di antara sesama yang sedang sholat itu, ini pada masa itu, pada masa awal-awal Islam, itu ada yang satu sama lain saling mengobrol, yatakallamuna, berbicara satu sama yang lain. Ada juga yang saling salam, mengucapkan salam satu dengan yang lain. Dia tegur sapa. Mungkin baru ketemu, seharian tidak ketemu, mungkin juga semingguan nggak ketemu, pas di masjid ketemu, mereka saling salam dan bertegur sapa. Padahal Rasulullah sedang baca ayat Al-Quran ketika sedang sholat. Nah, ketika terjadi para sahabat Nabi datang di masjid, ikut sholat bersama Nabi, Nabi menjadi imam bacakan ayat Al-Quran, para sahabat Nabi ketika itu pada ngobrol keadaan, tapi sedang sholat menjadi imam memimpin mereka sholat. Nah, gara-gara kondisi seperti itu, maka turunlah ayat ini, fanazalat hadhil ayat. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar kalian, hai orang-orang yang sedang sholat, kalau kalian sedang sholat imam baca ayat
dengarkan imam sedang baca Al-Quran. Jangan ngobrol, jangan ucapin salam, jangan tanya rakaat berapa. Simak aja, nanti perhatikan imam akan, nanti kita perhatikan, kita akan lihat ini sudah rakaat keberapa, akan ketahuan. Kalau yang sudah biasa sholat, tahu pasti ini rakaat kedua, rakaat ketiga, bisa dianalisa. Ikuti aja simak. Dan imam yang sedang sholat, kita simak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Artinya makmum ketika itu, kalau imam sedang baca ayat-ayat Al-Quran, makmumnya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Simak, dengarkan baik-baik. Nah, ada lagi nanti riwayat hadis yang lain. Ketika Nabi sedang jadi imam, kalau tadi kan Nabi sedang jadi imam, para sahabat Nabi ada yang ngobrol. Ada lagi ada yang datang lalu bertanya sekarang rakaat berapa. Nah, dalam hadis yang lainnya lagi ada seorang pemuda, fatan ya, seorang pemuda. Nabi sedang sholat menjadi imam. Lalu ketika seorang pemuda ini ikut jadi makmum dalam sholatnya, apa yang Nabi baca, si pemuda tadi ikut-ikutin dengan suara yang sama kerasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, setelah Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang tadi membaca ketika kita sedang sholat? Kata pemuda tadi bilang, saya Rasul. Nah, kemudian ditanya dia, apakah kau tidak ingin memahami dan memahami dan menyerap makna dari Al-Quran? Jadi ketika imam sedang sholat, itu makmum yang tadi itu dia malah ikut bersuara seperti yang imamnya membacakan ayat-ayat. Nah, sehingga kalau gitu, kapan makmum punya kesempatan untuk meresap, merenungkan, merasakan ayat Al-Quran dibacakan? Dan ada beberapa hadis yang lain tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang tadi. Nah, kesimpulannya singkat cerita, ayat yang berkenaan dengan menyimak Al-Quran itu yang tadi kita bacakan surat Al-Alaq ayat 204, asbabun nuzulnya adalah Rasul sedang sholat bersama para makmum, para sahabatnya, dan Rasul membacakan ayat Al-Quran dalam sholatnya. Itu para sahabat Nabi banyak yang mengobrol. Nah, maka turunlah ayat, kalian kalau sedang sholat menjadi makmum, simak imam baca Al-Quran, jangan ngobrol, regepkan, simak, resapi, dan hayati, agar ikut melebur dalam sholat bersama imam. Karena qiraatun lahu, karena bacaan imam juga mengcover bacaan makmum. Nah, tapi tentu saja nanti ini ada bahasan fikih ya. Kalau Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dalam pendapat lamanya, ketika imam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makmum, kalau dalam qaul qadimnya, qaul qadim itu maksudnya pendapat lamanya, itu imam makmum hanya menyimak saja, tidak boleh bersuara, bahkan tidak boleh baca-bacaan masuk Al-Fatihah. Itu qaul qadimnya Imam Syafi'i. Tetapi dalam qaul jadidnya, pendapat barunya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa makmum tetap membaca ayat Al-Quran, tapi hanya Al-Fatihahnya saja. Hanya Al-Fatihahnya saja. Kenapa? Karena itu rukun sholat. Begitupun mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu ketika imam sedang baca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya dan terdengar bacaannya oleh makmum, sholat jahar ya, sholatnya jahar, maka makmum menyimak apa yang imam baca. Itu menurut mazhab ya. Tetapi tentu saja tentang ini ada pendapat yang berbeda. Salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i untuk qaul jadidnya, ketika imam membaca ayat Al-Quran berupa surat Al-Fatihah, lalu mau menyimak, dan ketika imam membaca surat berikutnya, surat pendek, surat setelahnya, maka mau membaca Al-Fatihah gitu ya. Itu menurut Imam Syafi'i pendapat yang baru, qaul jadid, istilahnya qaul jadid.
Tetapi kalau dalam qaul qadimnya mau menyimak apa yang diucapkan, dibacakan oleh imam. Tetapi yang saya sampaikan di sini sebenarnya gini, tentang ayat tadi berkaitan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa tidak boleh menyetel audio di pengeras suara atau di rumah pengeras suara menyetel audio Al-Quran ketika kitanya tidak menyimaknya. Nah, ketahuilah bahwa ayat itu berkenaan dengan jamaah yang sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat itu kita harus menyimak ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti yang disampaikan oleh tafsir ini juga dan beberapa tafsir yang tadi saya sebutkan, perintah untuk menyimak ayat Al-Quran itu tidak hanya dalam sholat, tetapi juga di dalam ghairu sholat ini, di luar sholat, selain sholat. Tetapi dalam forum-forum tertentu, misalnya ada majlis-majlis, misalkan tadi bahasa Al-Quran, kita menyimak dulu sebentar, kita berikan perhatian dulu sebentar, itu pun termasuk. Jadi di ghairu sholatin itu dalam forumnya. Jadi bukan dalam kesempatan yang tadi kita ceritakan di awal. Masjid memperdengarkan audio di Al-Quran di menara ataupun di pengeras suara, orang-orang lewat itu tidak harus berhenti dulu menyimak dulu. Kayak pulang dari kantor dan kerja nggak sampai rumah. Dan sepanjang jalan ayo enos kan gitu, nggak sampai rumah. Nah, jadi bukan konteksnya bukan itu. Termasuk ibu kalau sudah ada aktivitas rumah tangga sambil menyetel, kadang-kadang ayat Al-Quran itu menyetelnya bukan sebuah masalah, malah bagus saja. Jadi kan kita mendekatkan atau sambil mungkin menghafal, mungkin sambil tadarus ya, atau mungkin sambil urusan untuk nalar ya, menalar, menyimak dan macam-macam lah gitu bagian yang bisa kita lakukan dalam rangka ibadah kita dengan Al-Quran. Nah, ini pun bagian dari tafsir. Jadi apa yang kita sampaikan ini pun bagian dari tafsir. Satu ayat, tapi tafsirnya bisa berbeda. Yang satu mengatakan tidak boleh kita menyetel ayat Al-Quran ketika orang-orang yang lalu-lalu tidak mungkin menyimaknya. Ayatnya adalah ini yang tadi kita bacakan. Tetapi ayat yang sama ditafsirkannya beda. Kenapa? Karena asbabun nuzul ayat ini bukan itu, tapi asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan sholat. Bahkan kalau menurut ini ada hadis lagi yang lain, itu disebutkan bahwa bukan hadis yang lain, tetapi menurut pendapat kalangan tabi'in yang lain, bahwa keharusan menyimak Al-Quran ketika sedang sholat itu dalam 4 jenis sholat. Pertama sholat fardu yang 5, kedua sholat Idul Fitri, ketiga sholat Idul Adha, keempat sholat Jumat. Sedangkan sholat-sholat yang lain tidak ada kewajiban untuk menyimak Al-Quran yang dibacakan. Nah, maksudnya kenapa hanya 4 sholat itu? Sholat fardu yang 5, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat Jumat. Jawabannya adalah karena pada saat sholat Id, sholat Idul Adha, sholat fardu, dan sholat Jumat, imam membacakan ayat Al-Qurannya jahar tidak? Jahar. Sholat Idul Fitri, imam baca sholatnya jahar tidak? Baca ayat-ayatnya, surat-suratnya jahar diperdengarkan. Begitupun sholat Idul Adha, begitupun sholat Jumat, begitupun sholat fardu, kecuali yang sholat sir seperti zuhur dan asar, atau mungkin rakaat ketiga dan rakaat keempat pada sholat maghrib atau sholat isya gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita bersyukur pada Allah SWT karena kita punya kesempatan untuk menganalisa, memahami penafsiran ayat-ayat. Secara teks barangkali mungkin kita pemahamannya adalah A. Tapi kalau kita dibantu dengan asbabun nuzul, mengetahui tentang kapan atau bagaimana atau mengapa ayat itu turun, maka kita jadi paham mengapa alasannya apa dan hukumnya seperti apa. Nah, sehingga kembali kepada bahasan awal kita,
Kita bersyukur bisa mempelajari tafsir agar kita terus memperbaiki cara pemahaman kita, termasuk juga dalam memahami Al-Quran ini, agar kita terus memperbaiki dan terus juga mendapatkan pemahaman baru. Karena boleh jadi gara-gara pemahaman yang kita punya itu kita bisa jadi nanti ada silang sengketa di tengah masyarakat. Wah, tidak boleh menyetel Al-Quran, nanti takut dosa. Kenapa? Ayatnya begini. Jadi kalau kita ada lagi pendapat tafsirnya begini, kita kan jadi tahu lagi. Jadi kita nanti tidak terlalu banyak khawatir kalau kita sudah tahu beberapa pendapat yang berbeda, sehingga kita pun semuanya sama-sama dipertanggungjawabkan. Dan buat saya pribadi, ketika kita memperdengarkan Al-Quran pada momen-momen tertentu yang kita luar, itu secara psikologis itu kan suara itu masuk ke dalam kesadaran kita. Itu juga semoga menjadi keberkahan buat kita. Meskipun tentu tidak sepanjang waktu kita dengarkan Al-Quran terus ya, Tuhan kita kan juga butuh yang lain, ada kegiatan yang lain. Tentu saja proporsional, karena kita pun punya banyak kegiatan yang harus kita tunaikan. Yaitu tadi memahami Al-Quran itu bagiannya sangat penting, membaca Al-Quran sangat penting, menghafal Al-Quran juga penting, memahaminya juga penting, mengamalkannya juga jauh lebih penting. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan juga tentunya buat kita semuanya. Nah, harapan saya semoga ini menambah pemahaman kita sehingga kita tidak terlalu banyak mempersoalkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak, tidak perlu dipersoalkan. Selagi kita tetap bisa berbuat baik dan ada dasarnya, kita tetap bisa berbuat baik apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menyebarkan manfaat kepada banyak orang. Itu ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak tepat atau melantur dan sebagainya. Kehilapan, kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhiran aku lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.